Adinia sama Aura. Keterangannya apa ini? Adinia sakit. Oke. Pagi hari ini sebelum Umi memulai pembelajaran, saya mau di pertemuan kedua ini nanti saya mau memberikan materi kalian terkait kematangan emosi ya. Sebelum anak-anak kalian mulai pembelajaran, saya mau memberikan speaking terlebih dahulu kepada kalian. Kalau saya bilang ya, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam kalian tidak teko. Paham? Oke, coba sekarang saya pengen semua, saya pengen melihat semangat kalian. Yuk, berdiri semua ya. Bisa dimulai anak-anak? Oke. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Pagi, sore, siang, malam. Oke, ini nggak pakai satu tapi nggak apa-apa ya. Sekali lagi ya, ini Mbak Elmira ya. Oke, semuanya untuk semuanya. Siang, sore, pagi, malam. Oke, nggak apa-apa. Yuk, silahkan kalian boleh duduk anak-anak. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran dari ini tadi untuk melihat seberapa konsentrasi kalian dalam mendengarkan ucapan yang saya sampaikan ya. Tapi ada beberapa, itu nggak apa-apa. Semoga tadi ada 1-2 ya. Kali ini materi pagi ini saya mau berikan kalian terkait kematangan emosi. Tapi sebelum ke materi anak-anak, Bumi mau membagikan kalian ya. Ini kan silakan, saya pengen dibentuk kelompok dulu. Satu, oke. Satu sama satu, silakan yang di depan sini, yang sebelah sini. Dua sebelah sini. Kalau 3, 4, kelompok 4 di sana. Saya mau bagikan kalian kartu terkait emosi. Nanti kalian ini kan ada 6 kelompok ya. Jadi per kelompok silakan maju dua orang. Yuk, silakan. Kelompok 1 maju kartunya ini silakan diajak ya. Yuk, ini. Kelompok 1 silakan maju. Ayo, ambil ini. Yang lain silakan memperhatikan. Ambil kartunya. Bagian sesuai ini. Bagaimana ketika kamu melakukan ini? Seperti ini apa yang jadi? Pusing. Oh iya, dan siapa tadi yang bilang ya? Frustasi. Terus apa Mbak sampaikan? Apakah Anda mengingat kapan terakhir kali Anda merasa frustasi? Kapan Mbak terakhir? Pernah nggak selama ini mengalami frustasi yang menurutmu berat banget saat ini? Kemarin. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa frustasi? Di kamar dia merenung. Jadi Mbak Vina ini tadi mendapatkan kartu terkait frustasi ya. Dia memperagakan frustasi yang seperti ini ya. Terakhir dia mengalami frustasi kemarin ya. Dan apa Mbak tadi bagaimana ketika dia mengalami frustasi itu dia melakukannya di dalam kamar ya Mbak ya. Itu untuk menenangkan diri berarti. Ya, oke. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 3. Ayo maju, kelompok 3. Yuk. Ayo.
kamu terakhir kali kamu merasa sedih? Tahun lalu. Vina coba. Ya, benar nggak kan? Non, sini agak sini biar terlihat. Ya, benar nggak kan? Ya, sedih. Ceritakan padaku bagaimana rasanya merasa sedih jika kesedihan adalah sebuah suara pemanasu. Kamu terakhir sedih itu apa yang membuat kamu sedih? Ceritakan sama kamu. Apa? Kalau sedih nggak pernah kamu ingat, tapi paling sedih yang membuat kamu membekas kali ingat apa? Ceritakan sama temenmu satu aja yang membuat kamu sedih. Ditinggal orang tersayang. Siapa? Oke, terima untuk kelompok 5 ya. Apa yang membuat kamu marah itu biasanya apa, Mbak? Disinggung dan diabaikan. Kapan terakhir kali kamu marah mengalami emosi yang marah? Kemarin 3 hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu. Karena ya, terus selanjutnya lagi. Kamu perhatikan di depan sini, kan ada sini ya. Coba Udah. perhatikan. Masa aku nih Kayak kayak sini, kamu berpikir itu apa? Kaget. Benar ya? Ya, benar. Benar. Pertanyaannya Kemarin di semangat tradisi semangat itu tahun lalu. tahun lalu, berarti akhir-akhir ini tidak bersemangat lagi ya? Kenapa? Sampai aja. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Saya bersemangat bagi Anda itu karena apa? Yang mendorong kamu semangat apa? Dapat juara, ya, dapat juara. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Sama ini. Peragakan kartu yang kamu dapat. Lagi. Membuat Anda cemas di masa lalu. Apa yang membuat kamu cemas di masa lalu? Gimana ibu? Oke. Terus? Bagaimana Mendapat nilai yang bagus, dia bangga karena mendapat nilai yang bagus. Terus, jika bangga di data ekor binatang, apakah itu? Apa? Kucing. Kenapa? Lucu. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Jadi kalian tahu apa ya? Sudah memperagakan ya? Emosi itu ada macam-macamnya, ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, contoh emosi positif apa? Emosi yang positif tadi apa? Ya, senang, bahagia, bersyukur, ya. Bangga itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh emosi positif. Berarti kalau positif baik atau baik? Baik, ya. Yang kedua yaitu emosi negatif. Apa itu emosi negatif? Contohnya tadi apa yang diberagakan? Yang negatif. Marah, benar. Apa lagi? Sedih, cemburu, benar. Kecewa, ya. Mengeluh itu adalah emosi negatif. Pernahkah kalian mengalami emosi? Pernah. Iya, saya yakin setiap orang pernah mengalami emosi, baik itu emosi positif dan negatif. Tapi anak-anak, bagaimana cara kalian bisa mengendalikan emosi kalian? Terutama emosi negatif. Jangan sampai emosi kalian itu akan membawa apa?
terjerumus ke hal yang tidak baik. Kamu emosi misalnya negatifnya marah, sampai nanti pukul temannya, sampai nanti tidak terima. Nah, ini berefek tidak baik untuk diri kalian. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Jadi kalian sudah bisa mengenali emosi diri kalian ya. Ciri-ciri orang yang memiliki kematangan emosi gimana anak-anak? Ciri-ciri orang yang sudah matang memiliki kematangan emosi salah satunya apa? Ini ya. Berarti apa? Berpikir sebelum bertindak. Ya, kalian bukan anak SD lagi, kalian sudah anak SMP yang memasuki masa remaja. Jadi sebelum kalian bertindak ya, usahakan kalian berpikir dulu. Kalau nanti aku bertindak seperti ini, nanti efeknya apa ya untuk diri aku terutama ya. Untuk orang lain apa? Nah, jadi jangan kamu berusaha dalam bertindak. Dipikir dulu. Kalau nanti kamu berusaha otomatis ya nanti dampak-dampak ke belakangnya kamu tidak memikirkan seperti itu. Banyak sekali kejadian-kejadian apa anak-anak sebelum bertindak mereka tidak berpikir, hanya mengikuti kesenangan sesaat. Ya. Terus apa efeknya? Penyesalan, ya. Biasanya penyesalan, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini terus tidak mudah ini anak-anak. Tidak mudah apa? Jelas ya? Tidak mudah terpancing emosi, ya. Kalau misalnya kamu di anak-anak di loket temanmu ada orang yang mudah terpancing emosi, ada yang mungkin menanggapi hal biasa sebelum sampai berlarut ya. Jadi orang yang memiliki kematangan emosi itu dia bisa mengendalikan emosinya dulu. Misalnya diajak temannya awalnya ya udah dia diam dulu. Terus tidak emosi, tidak langsung membalas dengan pukulan atau tegangan, tapi diingatkan secara baik-baik. Contohnya seperti itu ya. Ketiga apa? Mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah ini mau mendengarkan pendapat orang lain itu tidak semua mau mendengarkan. Makanya anak-anak mulai sekarang belajar mendengarkan pendapat orang lain. Diterima dulu, pendapat orang lain itu bisa saja menjadi baik ya untuk kita. Ya. Kamu menerima kritik. Kritik itu apa toh? Kritik apa? Jadi kritik itu ya kayak kritikan ya, masukan ya. Terus bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab ini bertanggung jawab untuk atas apa yang akan kalian lakukan ya. Dan terakhir apa anak-anak? Lihat aja ini. Dapat apa? Ini mau meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Kalau kamu sudah tahu salah, minta maaf ya, jangan berdiam diri. Nah itu yang kadang sulit orang lain untuk memulai minta maaf. Mulai sekarang, kalau merasa bersalah minta maaf ya, Apri ya. Terakhir apa? Menghargai perkataan orang lain. Hargai perkataan orang lain. Saling menghargai itu akan membuat damai, ya, membuat nyaman. Terakhir apa? Mampu apa anak-anak? Mampu menyelesaikan masalah yang berkesan. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham ya, lagi bahagia atau lagi senang atau lagi sedih, nanti tempelkan emosi ini ke sini. Satu-satu. Yuk, maju satu-satu, ambil emosi apa yang saat ini kalian alami. Jadi setiap orang beda. Silakan ini ada emosi masing-masing. Beberapa emosi silakan kalian pilih. Yuk. Boleh jadikan sini Mbak. Masih ini. Oh,
ya. Silakan untuk Mbak Anda. Silakan yang lain memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Kanza Bayu Kaya, di panggilan saya berada di kelas 8 SD. Apa roda pilihan kamu apa? Bahagia. Bahagia terus apa aja Mbak di situ Mbak bagian-bagian bahagia benar? Nyanyi. Dan menari. Oke, jadi dari Mbak Kanza ini ya, dia itu posisinya bahagia. Roda pilihan ketika dia bahagia itu, dia itu bernyanyi, makan es krim, apalagi nih, terus bermain dengan teman ya, terus ini mendapatkan juara dan melihat film dan menari. Jadi mungkin roda pilihan kalian beda-beda ya. Yang bahagia belum tentu sama seperti Mbak Kanza. Ketika bahagia ada yang mungkin mendapatkan pujian, dia bahagia, ada yang seperti itu. Nah ini kalau Mbak Kanza roda pilihan bahagianya seperti ini ya. Ada yang mau menambahi untuk presentasi dari Mbak Kanza? Iya. Nggak ada ya, sudah paham semua ya. Karena kalian nanti beda-beda. Saya yakin ini nanti setiap anak beda-beda ya. Tidak akan sama dengan Mbak Kanza, Mbak Tia, Mbak Elvira dan lain sebagainya, tidak akan sama masing-masing. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Kanza. Kerja kalian, oke? Perhatikan ini Mbak Tia ya. Silakan saya beri waktu untuk presentasi hasil dari roda pilihan Mbak. Iya. Saya tidak berpikir mempresentasikan hasil kerja saya. Wheel of Choice buatlah roda harus mempertimbangkan. Gaya saya sendiri membaca, biasanya saya makan, nonton, tulis di buku diary, menangis, masak, ikut hari, mendengar lagu, sama biasanya cerita ke orang terdekat. Biasanya orang terdekat yang saya jadikan tempat bercerita itu mama. Ya. Kenapa Mbak? Kenapa? Soalnya nyaman. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya ke Mbak Tia? Paham ya? Jadi nih roda pilihan mengambil tindakan Mbak Tia ketika sedih bahagia, dia itu tidur, ya, nangis, masak, dengerin lagu, cerita ke orang terdekat, salah satunya mamanya. Nah ini tidak apa-apa, bagus ya. Jadi ada orang terdekat apalagi keluarga, itu sangat penting banget ya untuk kalian semuanya. Jadi usahakan, saya juga pesan ke kalian, usahakan kalian kalau ada apa-apa tuh cerita pertama orang tua itu harus tahu, entah itu ayah atau ibu. Makanya usahakan dekat juga, misalnya bisa lebih nyaman dengan ayah ya tidak apa-apa, bisa lebih nyaman dekat dengan mama ya tidak apa-apa, yang kamu nyaman ya. Jadi orang tua kalian itu paling tidak tahu apa yang kamu rasakan saat ini, kamu sedang mengalami apa, kamu dekat dengan siapa, itu usahakan orang tua kalian tahu ya. Nah ini juga nulis di buku diare, ini bagus banget ya, tulis di buku diare. Karena zaman sekarang anak-anak itu kayaknya jarang sudah memiliki buku diare. Mungkin di kelas ini ada yang punya buku diare, nulis buku diare? Selain Mbak Tia, diare. Nah ini juga bagus anak-anak.
refleksi ya. Tadi sudah dijelaskan tadi dari awal. Pertama sudah ada kalian mempraktekkan ya, mempraktekkan bagaimana memperagakan dan mempraktekkan macam-macam emosi di sini bersama dengan anggota kelompok kalian ya. Terus kedua tadi kalian juga sudah menempelkan emot ya, perasaan kalian saat ini, emosi kalian baik positif ada yang negatif ya. Terus kedua tadi juga selanjutnya juga sudah saya jelaskan terkait emosi. Sekarang anak-anak ya, ini tadi juga sudah mempresentasikan dan kalian juga mengerjakan LKPG. Sekarang terakhir saya ingin kalian merefleksi ya. Jadi di Padlet ini nanti, link Padlet yang Bu Umi sediakan, silakan satu-satu kalian maju ke depan sini untuk menuliskan apa anak-anak, perasaan apa yang sudah kalian dapatkan ya. Setelah, bentar, perasaannya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini ya? Jadi nanti kalian mengisi subjek ini, kalian isi nama kalian di sini. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi ini? Yuk, silahkan. Tanpa saya tunjuk, silahkan satu-satu mengetik di laptop saya ini. Ya, Mbak. Silahkan mengisi refleksi. Nama kamu. Oke. Bagaimana? Ya, nanti selanjutnya siapa satu-satu ya, langsung maju. Sudah dipublis? Sudah? Iya. Otomatis akan di sini yuk. Ya lagi, silakan ya, yang lagi boleh yuk. Yuk. Pembelajaran kali ini tadi lewat link Padlet ada beberapa siswa yang sudah mengisi ya. Jadi ini perasaan saya senang telah menerima materi tersebut ya. Senang akan bisa lebih menambah pengetahuan tentang emosional. Oke, banyak sekali tadi yang sudah mengisi di link Padlet tersebut. Anak-anak, harapan saya setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari. Paham anak-anak? Jadi tadi materi terkait emosi ini bisa kalian terapkan. Mulai sekarang bisa mengendalikan, utamakan mengendalikan diri kalian dulu ya. Ya, terutama emosi negatif kalian. Jangan hanya mengandalkan emosi. Kalau nanti kalian mengandalkan emosi, kamu tidak akan mudah diterima di lingkungan baru. Biasanya nanti akan timbul pertengkaran atau masalah-masalah baru. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham semua ya? Yes. Terima kasih. Nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan dulu ini ke depan. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.